Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim ala alihi ajma'in. Wattabi'in wa tabi'in wa sami'atin qala faqala mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wa yanbaghi lis-shaimi ay yuqallila minal akli wa la yastakthira minhu. Wa dzalika hatta yazharu alaihi atharu shaumi wa yahza bi sirrihi wa maqsudihi alladhi huwa ta'dibun nafsi wa tad'ifu syahawatiha fa inna lil ju'i wa khulu'il ma'idah atharan aziman fi tanwiril qalbi wa nasyatal jawarihi fil ibadah wa syabi'u aslul qaswah wal ghaflah wal kasali anit ta'ah wa qala alaihi salatu wassalam ma mala abnu adam bi'an syarran min batnihi hasbubna adam lukaimatin yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thulusun li ta'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafasihi wa qala ba'duhum idza syabi'atil batnu ja'at jami'ul jawarih wa idza ja'atil batnu syabi'at jami'ul jawarih qultu waju'ul jawarih ibaratun an talabiha wa hirsiha ala syahawatiha fayashtahil lisanul kalama wal ainun nazara wal udhun wal istima'a wa kadzalika sairul jawarih wa yakunu imbi'athuha li talabil fuduli min syahawatiha inda ibtila'il batni wa inda khuluwihi yakunu sukunuha wa huduha al mu'abbaru bihi an syawil jawarih wa dzalika musyahadun wallahu a'lam. Halaman 264. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Halaman 264. Hendaknya orang yang berpuasa itu membiasakan diri makan sedikit, tidak berlebihan sehingga bisa merasakan pengaruh puasa di atas dirinya. Kelak ia akan menemukan rahasia dan tujuan puasa, yaitu mendidik jiwa dan mengurangi nafsu dan syahwat. Sebab berlapar diri dan mengosongkan perut bisa meninggalkan pengaruh yang baik untuk menerangi hati nurani dan membangkitkan semangat pada anggota badan untuk beribadah. Manakala kenyang, perut merupakan sumber kekerasan dan kelalaian hati, di samping menimbulkan perasaan malas untuk beribadah. Rasulullah SAW bersabda, "Mamalu abnu Adam wa ima an syarram mim batni, hasbu bni Adam luqaimatui yukim nasulbah." Fa'inka nala la mahalata fathulusun li ta'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafsih. Tidak ada sesuatu yang dipenuhkan anak Adam manusia lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam manusia itu beberapa suap untuk menyambung hidupnya. Jika ini tidak mencukupi pula, maka hendaklah sepertiga isi perutnya untuk makanannya, sepertiga untuk meminumnya, dan sepertiga lagi untuk pernafasannya. Sebagian pendeta berkata, jika perut kenyang, laparlah segala anggota, dan jika perut lapar, kenyanglah segala anggota. Saya katakan pula jika anggota itu merasa lapar, maka demikian itu berarti ia menuntut dan sangat memerlukan nafsu dan syahwat. Ketika itu, anggota lisan ingin berkata-kata, anggota mata ingin melihat, anggota telinga ingin mendengar, dan seterusnya dengan anggota yang lain. Masing-masing anggota menuntut kehendak nafsu dan syahwatnya ketika perut sedang kenyang. Tetapi apabila perut itu lapar, akan merasa tenanglah semua anggota yang dimisalkan dengan kekenyangannya segala anggota tadi. Demikianlah yang senantiasa terjadi dan tidak perlu bukti lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasihat Diniyah wal Wasail Imaniyah tentang adab-adab berpuasa ataupun etika berpuasa, di antaranya beliau mengatakan bahwasanya di antara adab yang mesti ada terhadap diri seorang yang berpuasa, bahwa hendaklah kita ataupun orang yang berpuasa ketika sedang berpuasa mengurangi daripada makanannya atau membiasakan diri makan sedikit. Artinya berkurang daripada kebiasaan di luar dia berpuasa.
Jadi kalau sama aja misalnya biasa makan di luar puasa misalnya 3 piring. Ketika puasa sama aja 3 piringnya. Berarti tidak ada bedanya seseorang yang berpuasa dengan keadaannya tidak berpuasa manakala dia tidak mengurangi makanannya. Nah, jadi ini suatu adab yang perlu kita biasakan ketika kita berpuasa. Karena adab manakala dikerjakan pastilah menimbulkan sesuatu yang menampakkan hasil di diri seseorang tersebut. Sholat misalnya, manakala kita beradab pasti ada sesuatu yang lebih yang timbul pada diri seseorang yang sholat. Diceritakan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, ini masalah adab ya, adab seseorang yang beradab dengan tidak beradab, apa bedanya? Disebutkan bahwa ada 2 orang yang menuntut ilmu. Sama durasinya menuntut ilmu sama. Kitab yang dibaca sama, guru yang mengajar sama. Tetapi manakala sudah berada di masyarakat, maka hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Kenapa? Karena salah satu di antara mereka ternyata banyak memakai adab ketika menuntut ilmu. Di antaranya orang tersebut ketika membaca kitab atau membaca Al-Quran itu membiasakan diri menghadap kiblat, kemudian membiasakan diri menjaga wudhunya, kemudian membiasakan berpakaian-pakaian yang menutup aurat dan pakaian yang bagus-bagus, bahkan berwangi-wangi ketika menuntut ilmu. Maka hasilnya nampak sekali ketika dia sudah berada di masyarakat ataupun ketika dia sudah mengajar kepada masyarakat, maka hasilnya akan berbeda, baik secara zahir ataupun secara kasat mata. Jadi dilihat berbeda. Mungkin bisa kita lihat, banyak kita lihat misalnya di antara guru-guru kita, padahal mereka ini misalnya satu perguruan dalam waktu yang sama, ternyata hasilnya yang beda. Ada yang misalnya sama puluhan tahun mengaji. Seperti di Tarim itu ada guru-guru kita, ternyata ketika sudah ini sudah menjadi mufti. Kemudian dari salah satu sejawatnya yang pernah sama-sama ngaji, ternyata ikut di majelis beliau, ngobrol-ngobrol sama thalabah yang lain. Anak katanya sama-sama beliau waktu ngajinya. Bahkan sudah mengulang kitab Minhaj ini sudah puluhan kali. Tapi anak kerjanya di pasar aja kata. Yang beliau ini yang ngajar ini menjadi mufti. Nah, ternyata ada mungkin adab yang kurang diamalkan oleh seseorang manakala menuntut ilmu. Begitu juga guru-guru kita yang lain itu banyak kita saksikan bahwa ada perbedaan ketika seseorang dalam menuntut ilmu ataupun dalam beribadah menggunakan adab atau tidak. Di situ akan nampak baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara nyata ataupun secara tidak kasat mata. Itu bakal nampak hasil daripada adab yang sudah diamalkan. Nah, di sini diantaranya yaitu kita mengurangi makan kita. Nah, ini tergantung keinginan kita. Jadi kita mengusahakan sendiri bahwa apa yang kita makan ketika berpuasa ataupun ketika kita berpuasa dengan di luar puasa hendaklah kita kurangi. Itu harus kita jadikan tekad kita. Kenapa? Ini adalah suatu adab. Jadi kenapa kita mengamalkan itu? Ini adalah suatu adab. Nah, ini salah satu dorongannya supaya kita mendapatkan hasil. Nanti beliau sebutkan apa hasilnya.
yaitu mengurangi makan. Nah, ini yang adab yang perlu kita kerjakan ketika kita berpuasa. Kemudian tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan di sini baik dari segi jenis-jenis makanan yang dimakan ataupun dari segi durasinya. Sama mungkin makannya cuman satu piring. Tapi misalnya sejam makan, banyak nyemilnya misalnya. Nah, itu bisa dikatakan juga berlebih-lebihan. Karena di luar puasa dia tidak seperti itu. Jadi itu adalah suatu hal yang mesti kita perhatikan ketika kita berpuasa. Yang pertama bahwa mengurangi kebiasaan makan kita di luar puasa itu hendaklah kita kurangi ketika kita sedang berpuasa atau berada di bulan puasa. Begitu juga tidak berlebih-lebihan dan tidak mengharap lebih. Jadi kalau dari ibarat kitabnya di sini wala yastakthir. Nah, kalau dalam ibarat bahasa Arab itu tidak mengharapkan lebih. Dia tidak makannya sedikit. Tapi dia masih mengharapkan lebih. Nah, ini yang mesti dihindari. Nah, kadang-kadang kan kelihatannya aja makannya sedikit tapi keinginannya luar biasa. Dalam hatinya, oh, coba ada ini. Nah, tapi dia mengharapkan yang seperti itu. Nah, ini juga hendaklah jangan sampai menjadi kebiasaan kita ketika berpuasa. Mungkin diantara kita kan ketika puasa di siang hari, oh ntar bukannya ini dah. Nah itu hendaklah pelan-pelan kita hilangkan seperti itu. Kebiasaan seperti itu adalah bukan suatu adab ketika berpuasa. Jadi menginginkan sesuatu untuk berbuka puasa itu adalah sesuatu yang dianggap bukan suatu adab. Nah, jadi jangan kita mengharap makanan buka puasanya seperti apa. Nah itu jangan dibiasakan. Jadi udah apa yang ada kurma, nggak ada kurma air sesuai dengan urutan-urutan yang diajarkan Nabi kita SAW. Nah, jangan mengharap lebih. Itu dua hal ataupun dua adab yang mesti kita kerjakan ketika kita berpuasa. Maka apa yang bisa didapatkan manakala kita menjalankan adab tadi? Maka beliau mengatakan, maka bisa mendapatkan pengaruh puasa atau hasil daripada puasa atas dirinya. Nah, hasil ini bisa kita rasakan sendiri ataupun orang lain. Kalau kita sudah membiasakan seperti itu, udah dalam kehidupan sehari-hari nggak ribet lah. Sama istri kadang nggak ribet. Ini masakan ini enggak. Jadi sudah terbiasa ketika puasa sudah biasa. Jadi di luar puasa kadang-kadang nggak menuntut terhadap istrinya apa yang mau dimakan, itu nggak menuntut. Karena sudah terbiasa ketika puasa. Nah, itu diantara bekas ataupun pengaruh puasa yang ada pada dirinya. Begitu juga ketika makan, nggak mengharap macam-macam lah ketika dia makan, baik di majelis orang ataupun ketika dia makan sendiri ataupun berjamaah, itu ada hasil yang dia dapatkan, yang dia peroleh. Nah, itu daripada hasil yang bisa didapatkan ketika kita menjalankan adab. Dan akan menemukan rahasia dan tujuan puasa. Nah, bisa didapatkan sir daripada puasa itu, dan begitu juga mendapatkan tujuan daripada puasa. Nah, apa diantaranya? Yaitu bisa mendidik jiwa. Jadi mendidik, melatih nafsu kita. Nafsu kan, kita kan punya nafsu. Nafsu ini harus dikendalikan. Nah, jadi kalau kita puasa sedikit demi sedikit, kita jalankan adabnya, maka
nafsu yang ada pada diri kita ini bisa terkendali, bisa kita atur. Karena tingkatan-tingkatan manusia kan, dari misalnya nafsul ammaroh, kemudian kita didik, kita latih dengan puasa dan dengan ilmu, dengan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian bisa kita meningkatkan kepada nafsul lawamah misalnya. Dengan nafsul lawamah itu sedikit-sedikit, oh ini perbuatan gak baik, jangan dilakukan. Jadi kita bisa mengontrol sedikit nafsu kita. Kalau nafsul amarah kan semua menyuruh kepada yang tidak baik. Kemudian kita tingkatkan menjadi nafsul lawamah. Oh ini gak baik, bisa kita hindari. Kemudian kita tingkatkan lagi menjadi nafsul mulhimah. Nafsu yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Nah itu yang tujuan daripada puasa, supaya meningkat daripada nafsu kita menuju kepada tingkatan yang lebih baik. Itu yang menjadi tujuan daripada puasa, supaya nafsu kita terkontrol, terdidik. Begitu juga syahwat. Nah, syahwat itu keinginan-keinginan. Ya, nafsu, ada syahwat. Nah, keinginan-keinginan kita terkontrol. Keinginan daripada makan, keinginan daripada kemaluan, keinginan daripada yang lain-lain itu bisa terkontrol. Nah, itu diantara tujuan puasa yang bisa diperoleh manakala kita berpuasa dengan menjalankan adab-adabnya. Kemudian bagi lapar itu sendiri dan mengosongkan perut bisa meninggalkan atau menghasilkan pengaruh yang baik untuk menerangi hati nurani dan membangkitkan semangat pada anggota badan untuk beribadah. Nah, kemudian apa lagi yang bisa diperoleh? Di antaranya itu bisa menerangi hati. Dengan terangnya hati, artinya kan hati kita ini dengan adanya maksiat, dengan adanya dosa itu bisa kotor. Dengan kita berpuasa itu bisa mengurangi sedikit demi sedikit daripada kotoran hati tadi, sehingga bisa menjadikan hati kita menjadi terang, menjadi bersih, sehingga bisa membuka daripada hal-hal yang bisa dilihat daripada hati kita manakala hati kita terang. Dan membangkitkan semangat pada anggota badan untuk beribadah. Kemudian juga dengan perut yang kosong itu bisa meningkatkan ibadah kita. Semakin kita bersemangat dalam beribadah. Nah, kita rasakan ketika di bulan puasa kan, semangat untuk beribadah itu berbeda halnya ketika kita di luar puasa. Kalau sudah bulan puasa, wow semangat. Jamaah di masjid, baca Al-Qur'annya rajin. Ketika di luar puasa, baca Al-Qur'an jarang mungkin. Sholat ke masjid jarang. Nah, itu diantara yang bisa diperoleh ketika kita berpuasa. Dan itu diantara tujuan kita berpuasa dan tujuan kita mengurangi daripada apa yang ada di dalam perut kita. Sehingga bisa mendapatkan manfaat yang berguna bagi diri kita ketika kita berpuasa. Nah, itulah diantara apa yang bisa kita dapatkan dengan kita mengamalkan daripada adab-adab yang diajarkan oleh beliau di sini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada malam ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita fahaman, memberikan kepada kita taufik hidayah bisa mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان La ilaha illallah.